Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Misalnya ada di antara teman-teman salah satu keluarga atau anak ya, atau siapapun, atau istri sering mengalami kesurupan. Ya, sering mengalami kesurupan. Solusinya adalah ruqyah syariah. Ya, tidak ada lain, pengobatannya adalah ruqyah syariah. Ruqyah yang sesuai syariat. Bukan ruqyah yang syirkiyah, yang syirik. Itulah yang dipakai oleh para dukun atau uskun, ustadz dukun. Nah, terkadang diruqyahkan tuntas. Kadang sekali saja tuntas. Kadang perlu diulang beberapa kali. Tapi ada sebagian ya, dia sering kesurupan. Tapi ketika diruqyah tidak ada setannya. Tidak kesurupan, tidak ada reaksi apapun. Tidak merasakan panas atau gemetar atau pusing atau mual atau muntah atau batuk-batuk atau sendawa, tidak merasakan itu. Alias biasa-biasa saja. Maka setelah diruqyah apa rasanya? Biasa aja, Pak. Ya, biasa aja, Ustadz. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, jangan fokus ke dia ruqyahnya. Ya, jangan fokus ke dia saja ruqyahnya. Kumpulkan semua. Ada berapa bersaudara dia, kumpulkan semua, kakak adik, ya, kumpulkan dan hadirkan kedua orang tuanya. Ya, hadirkan kedua orang tuanya. Bila perlu ada kakeknya dan neneknya pun perlu dikumpulkan. Jadi caranya diruqyah semua sekali jalan. Nah, bisa jadi teman-teman, dari pengalaman saya, nanti kesurupan malah entah kakaknya, entah adiknya, entah mamanya, entah bapaknya. Bisa jadi seperti itu. Karena jin juga bersembunyi. Jadi kenapa dia sering kesurupan? Nah, sewaktu dia masuk, dia kesurupan. Berarti jinnya gak netap. Maka jadi ruqyah kosong. Nah, setelah sudah sadar, dia keluar dan dia bersarang di tempat yang lain. Atau pindah-pindah. Bisa di kakak, bisa di adik. Ada berapa dia bersaudara. Ya, atau ke orang tuanya, kedua orang tuanya. Seperti itu teman-teman. Ya, jangan fokus ke yang sakit. Di ruqyah sudah bolak-balik, jimat tangkal sudah dibakar, tidak ada, tapi masih sering kesurupan. Nah, caranya ruqyahkan sekeluarga. Insya Allah, ya, insya Allah setannya akan terjaring. Jadi setan itu punya trik, punya cara, ya, punya trik. Dia juga bisa bersembunyi di tempat-tempat yang lain. Bahkan kadang bersembunyi di tangkal jimat, kadang-kadang di foto, ya, atau gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Mau kali seperti itu teman-teman. Atau di benda-benda yang dikeramatkan, seperti keris, pedang yang dikeramatkan. Nah, yang jelas setan itu musuh yang nyata ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya, dan setan itu pada dasarnya lemah, tidak kuat. Nah, tidak kuat, lemah. Jadi kalau ngeruqyah fokus ke dia, nggak tuntas-tuntas, jadi seolah-olah ada kesan setannya kuat. Padahal setan sedang bersembunyi. Nah, pada dasarnya setan itu lemah. Caranya dikumpulkan semua, kita ruqyah keluarga. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya setan itu tipu dayanya adalah lemah. Ya. Jadi demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi